Ibu Yanti usianya sudah matang, menginjak 40 tahun. Hidupnya, kalau dilihat dari luar, sempurna. Suaminya punya jabatan tinggi di perusahaan besar. Uang bukan masalah, tapi masalahnya ada di waktu dan perhatian. Suaminya terlalu sibuk. Setiap hari seolah waktu suaminya dicuri habis oleh pekerjaan. Di rumah besar itu, Ibu Yanti merasa dirinya hanyalah pengurus rumah tangga yang kebetulan berstatus istri. Hubungan dengan suami lama-lama terasa dingin. Kalau mau jujur, yang mereka pertengkarkan selalu itu-itu saja. Rasa sepi Ibu Yanti. Mas, kamu ini kapan ada waktu buat aku? Aku ini di rumah sendirian terus, Mas. Kamu kalau pulang cuma fokus ke telepon kantor, rapat, tidur. Aku ini di sini anggapannya apa? Kata Ibu Yanti suatu sore. Mencoba memulai obrolan yang akhirnya selalu berakhir jadi cekcok. Suaminya meletakkan ponselnya, tapi pandangannya terlihat jengkel. Yanti, tolonglah dewasa sedikit. Aku kerja begini capek. Aku cari uang banyak begini ya buat kita. Kalau kamu cuma mengeluh, itu tidak menyelesaikan masalah, Yanti. Kalimat itu selalu menjadi pukulan telak. Bagi Ibu Yanti, ia tidak butuh uang ekstra. Ia butuh pengakuan bahwa ia penting. Ia butuh suaminya melihatnya, bukan hanya memberinya transferan bulanan. Aku tidak minta uang, Mas. Aku minta kamu dengerin aku. Aku capek merasa sendiri. Aku sudah coba paham pekerjaan kamu. Tapi kamu sendiri tidak pernah coba paham perasaan aku di rumah ini. Kali ini Ibu Yanti tidak menahan nada suaranya. Suaminya berdiri, mengambil kunci mobil dengan tergesa-gesa. Ya sudahlah kalau begitu. Aku keluar saja. Aku lebih baik di luar daripada di rumah dengar omelan terus. Kamu tenang-tenang saja di rumah. Pintu depan ditutup keras. Ibu Yanti ditinggalkan sendirian lagi. Air matanya memang tumpah, tapi rasa marahnya jauh lebih besar daripada rasa sedihnya. Setelah pertengkaran itu, Ibu Yanti tidak tahan lagi berlama-lama di rumah. Rasa sakit hati dan kesepian itu butuh pelampiasan. Ia tidak mau merusak rumah dengan emosi negatif, jadi ia memilih lari keluar. Biasanya ia akan memanggil Rehan, supir pribadinya. Han, siapkan mobil. Saya mau keluar. Sebelum keluar, ada ritual wajib. Ibu Yanti akan menghabiskan waktu cukup lama di depan cermin. Ia akan berdandan, memakai riasan yang lebih menonjol, dan memilih pakaian yang menunjukkan bentuk tubuhnya yang masih terawat. Ini bukan hanya soal cantik, tapi soal merasa cantik dan diinginkan. Tujuan Ibu Yanti jelas, ia ingin memancing perhatian dari pria lain. Itu adalah cara yang salah, ia tahu. Tapi itu adalah satu-satunya cara cepat untuk mengisi lubang kosong di hatinya. Di luar sana, di kafe atau di pusat perbelanjaan, ada mata-mata yang masih melihatnya sebagai wanita menarik. Tatapan-tatapan dari pria asing itu memberinya boost kepercayaan diri yang hilang karena diabaikan suaminya. Ketika duduk sendirian di kafe, sesekali ada pria yang mendekat. Ada yang sekedar menawarkan minuman, ada yang mencoba bercanda, dan bahkan ada yang terang-terangan meminta nomornya. Setiap interaksi singkat itu terasa seperti vitamin bagi jiwanya yang kelaparan akan perhatian. Cantik sekali, Ibu. Sendirian saja? Tanya seorang pria parubaya yang berani mendekat. Ibu Yanti akan tersenyum. Senyum misterius yang ia latih di depan cermin. Iya, sedang ingin sendiri saja. Ia menikmati permainan itu, menikmati rasa diincar. Rasanya menegangkan, berbahaya, tapi juga membuat hatinya berdetak kencang. Sesuatu yang sudah lama ia tidak rasakan dalam pernikahannya. Namun meskipun ia sudah sampai tahap berani memikat dan menggoda, ada garis batas yang tidak pernah ia langgar. Ia selalu menarik diri sebelum situasi menjadi terlalu jauh. Maaf, saya tidak bisa. Saya permisi dulu, katanya pada pria-pria yang terlalu agresif. Bukan karena ia masih mencintai suaminya, tapi karena rasa takut yang luar biasa. Ia takut ketahuan. Ia takut kehilangan status sosialnya, dan ia takut menghadapi konsekuensi besar dari perbuatannya. Ia hanya ingin perhatian, bukan kehancuran rumah tangga. Ibu Yanti hanya ingin mengancam jiwanya sendiri dengan bahaya, tapi tidak benar-benar mau jatuh ke dalamnya. Sayangnya pelarian keluar rumah itu tidak pernah benar-benar memuaskan. Setelah capek jalan-jalan dan puas mendapat lirikan, ia harus pulang. Saat sampai di rumah, ia kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa ia tetap kesepian. Ia butuh sesuatu yang lebih.
Sesuatu yang bisa diajak bicara, yang bisa betulan mendengarkan. Beberapa hari setelah pertengkaran terakhir yang membuat suaminya meninggalkan rumah, ketegangan itu kembali lagi. Kali ini, pemicunya hal sepele. Suami Ibu Yanti lupa bahwa hari itu adalah jadwal mereka makan malam bersama di luar. Suaminya baru mengingatnya setelah ditelepon Ibu Yanti. Responsnya? Respons yang penuh dengan nada lelah dan tanpa penyesalan yang tulus. Maaf Yan, aku benar-benar lupa. Aku sudah terlanjur ada janji makan malam bisnis. Kamu pergi saja sendiri ya, nanti aku transfer uang lebih. Kepala Ibu Yanti terasa berdenyut. Bukan janji yang dibatalkan yang menyakitkan, tapi prioritas suaminya. Bagi suaminya, bisnis selalu datang nomor satu. Dan perasaannya datang belakangan. Mas, kamu ini sebetulnya anggap aku ini apa? Aku ini istrimu, bukan klien yang bisa kamu bayar dengan uang. Kali ini Ibu Yanti tidak perlu berteriak. Suara lirihnya justru terdengar lebih menyakitkan. Jangan mulai lagi, Yanti. Aku lagi sibuk. Suara telepon langsung terputus. Air mata Ibu Yanti jatuh, tapi ia cepat mengusapnya. Ia tidak mau larut dalam kesedihan. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan lagi menangisi pria yang tidak menghargainya. Rasa sakit itu mendorongnya untuk melakukan pelarian yang sama. Tapi kali ini ia butuh lebih dari sekedar lirikan di kafe. Ia butuh didengarkan. Ia menghubungi Rehan. Han, tolong siapkan mobil, kita keluar sekarang. Seperti biasa, ia berdandan. Kali ini bukan untuk memikat orang asing, tapi untuk menutupi kerapuhan di hatinya. Ia ingin terlihat kuat, meski hatinya remuk. Ia memilih kafe yang agak jauh, yang suasananya lebih tenang dan intim. Saat mobil berjalan, Ibu Yanti tiba-tiba merasa lelah menghadapi keheningan. Han, nanti kamu temani saya di dalam ya. Jangan tunggu di mobil. Rehan yang memang sudah terbiasa dengan permintaan non-standar dari majikannya menjawab tanpa ragu. Baik, Bu. Ketika mereka duduk berhadapan di sudut kafe yang agak tersembunyi, Rehan tampak canggung. Ia sopan, menjaga jarak, dan terlihat jelas tidak terbiasa duduk di meja yang sama dengan majikannya, apalagi di tempat umum. Rehan, kamu kenapa? Santai saja. Anggap saya ini teman kamu bukan majikan, kata Ibu Yanti mencoba mencairkan suasana. Ia menuang teh hangat untuk dirinya, lalu juga menuangkannya untuk Rehan. Rehan hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Hanya saja ini tidak biasa bagi saya. Ibu Yanti menghela napas panjang. Ia menatap Rehan. Wajah Rehan, dengan struktur rahang yang tegas dan tatapan matanya yang tulus, membuatnya merasa aman. Rehan tampak muda, ganteng, dan yang terpenting, ia ada di depannya. Han, jujur ya. Ibu Yanti memulai, nadanya berubah serius. Saya lagi sedih sekali. Baru saja berantem lagi sama suami. Rehan hanya diam, mendengarkan. Ia tidak memotong, tidak menghakimi. Kehadiran diamnya itu justru terasa seperti penyembuh. Masalahnya sama, dia terlalu sibuk. Dia tidak pernah punya waktu buat saya. Saya ini merasa kayak istri yang tidak dianggap, Han. Suami saya selalu mengira kalau dia sudah kasih uang masalah selesai. Padahal yang saya butuh itu perhatian. Diperhatikan sebagai seorang wanita, sebagai pasangan. Ibu Yanti terus berbicara. Ia menceritakan bagaimana ia merasa kesepian di rumah besar itu. Bagaimana ia merasa seperti hantu yang kehadirannya diabaikan. Ia bahkan mengakui tentang ritualnya berdandan dan nongkrong demi mencari validasi dari orang lain. Saya tahu apa yang saya lakukan itu salah, tapi saya tidak bisa menahannya, Han. Saya haus akan perasaan bahwa saya masih menarik, bahwa ada orang yang mau melihat saya. Suami saya tidak pernah memberikan itu. Dia terlalu fokus ke pekerjaannya. Ibu Yanti meremas di sudut tangannya, matanya mulai berkaca-kaca. Rasanya sakit sekali, Han. Sakit karena diabaikan. Rehan akhirnya buka suara. Nadanya penuh simpati. Saya bisa bayangkan, Bu. Itu pasti berat.
Tapi ibu sudah melakukan yang terbaik. Mungkin bapak memang sedang banyak pikiran di kantor. Meskipun tanggapan Rehan klise, Ibu Yanti tidak peduli. Yang penting didengarkan. Kamu berbeda, Han, kata Ibu Yanti, menatap lurus ke mata Rehan. Kamu selalu ada di sini, meski kamu tidak perlu tahu masalah saya. Setidaknya kamu mau menemani saya. Terima kasih ya. Di kafe malam itu, di tengah alunan musik yang lembut, Rehan bukan lagi sekedar supir. Dia adalah pendengar setia, adalah tempat sampah emosional yang siap menampung segala keluh kesah. Jarak antara majikan dan supir itu perlahan mencair. Ibu Yanti merasa nyaman dan aman di dekat pria muda ini. Setelah malam di kafe itu, Ibu Yanti mulai menyadari satu hal. Ia sudah menemukan titik nyaman yang baru. Ternyata, yang ia butuhkan bukanlah perhatian dari pria asing yang tidak ia kenal, melainkan kehadiran yang konsisten dari seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Dan orang itu, ironisnya, adalah Rehan, sopir pribadinya. Kenyamanan emosional itu dengan cepat berubah menjadi ketergantungan. Ibu Yanti mulai mengatur jadwalnya agar bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan Rehan. Jika dulu ia hanya memanggil Rehan untuk keluar saat ia sedang marah, kini ia memanggil Rehan untuk hal-hal yang tidak penting. Setiap pagi, setelah suaminya selesai sarapan cepat dan pergi terburu-buru ke kantor, Ibu Yanti tidak lagi kembali ke kamar atau menonton televisi. Ia akan segera memanggil Rehan. "Rehan, kamu sudah sarapan? Sini, temani saya sebentar," panggilnya seringkali melalui interkom. Rehan akan datang, kadang masih agak canggung. Awalnya, Rehan hanya berdiri di ambang pintu atau duduk di sofa jauh. Tapi Ibu Yanti selalu mendesaknya untuk lebih santai. "Kenapa kamu jauh-jauh begitu? Sini, duduk di meja makan. Tidak usah sungkan. Anggap saja ini sesi konsultasi pagi," kata Ibu Yanti sambil tertawa ringan. Topik obrolan mereka ringan, tapi frekuensinya semakin meningkat. Mereka berbicara tentang apa saja. Tentang gosip tetangga, tentang tanaman baru di pekarangan, atau bahkan tentang film yang baru ditonton Ibu Yanti. Intinya bukan pada topik, tapi pada interaksi dan kehadiran yang membuat Ibu Yanti merasa terisi. Seringkali Ibu Yanti meminta Rehan menemaninya di pelataran rumah. "Rehan, tolong bantu saya merawat tanaman ini. Kamu tahu, saya suka bunga mawar ini, tapi saya tidak punya teman bicara saat menanamnya." Rehan akan dengan patuh membantunya. Ketika mereka berdua duduk berjongkok di samping pot bunga, tangan Rehan yang cekatan membantu membersihkan daun-daun layu. Mereka bekerja berdekatan. Ada obrolan santai, ada tawa kecil. Rehan sendiri merasa canggung, sekaligus tersanjung. Canggung karena ia tahu batas antara majikan dan sopir. Tapi tersanjung karena Ibu Yanti, wanita cantik yang mapan itu, memilihnya sebagai teman bicara utama. Ia tidak bisa menolak karena itu adalah tugas. Tapi lebih dari itu, ia mulai menikmati interaksi tersebut. "Bu, bukannya Ibu punya teman-teman sosialita yang bisa diajak ngobrol tentang bunga?" tanya Rehan suatu kali penasaran. Ibu Yanti tersenyum pahit. "Mereka hanya tahu tentang tas mahal dan liburan ke luar negeri, Rehan. Mereka tidak tahu rasanya sepi di tengah keramaian. Saya butuh orang yang nyata untuk diajak bicara, Han. Dan kamu," Ibu Yanti sengaja menggantung kalimatnya, menatap Rehan dengan sorot mata penuh makna. "Kamu itu nyata." Selain sesi curhat dan berkebun, Ibu Yanti jadi ketagihan jalan-jalan ditemani Rehan. Alasannya bukan hanya karena ia butuh pelarian. Ada alasan lain yang mulai disadari Ibu Yanti secara perlahan. Setiap kali mereka pergi, Ibu Yanti selalu memperhatikan Rehan. Rehan memang punya wajah yang ganteng dan penampilan yang bersih serta menarik. Meskipun ia hanya mengenakan seragam sopir, posturnya yang tegap dan cara berbicaranya yang sopan membuat banyak mata perempuan lain melirik. Ibu Yanti merasakan kebanggaan yang aneh ketika berjalan bersisian dengan Rehan. Ini bukan lagi tentang mencari validasi dari orang asing, tapi tentang memiliki seseorang yang menarik di dekatnya, yang bisa ia tunjukkan secara tidak langsung.
Han, kamu harus lebih sering senyum. Wajahmu kalau senyum itu bagus. Ibu Yanti pernah berkomentar. Nada suaranya lebih seperti pujian daripada perintah. Rehan yang polos hanya membalas, "Terima kasih, Bu." Perasaan yang tumbuh di hati Ibu Yanti ini perlahan berubah. Dari sekedar mencari pendengar, ia mulai mencari daya tarik dan emosional dari Rehan. Rehan menawarkan segala yang tidak ia dapatkan dari suaminya. Waktu, perhatian, dan penampilan yang menyenangkan mata. Hari-hari berlalu. Suami Ibu Yanti semakin sibuk. Dan akibatnya, Ibu Yanti semakin nyaman dan melekat pada Rehan. Hubungan mereka kini bukan lagi sekadar majikan dan sopir. Telah berubah menjadi kemitraan rahasia yang mengisi kekosongan emosional Ibu Yanti. Setelah suaminya berangkat pagi, Rehan akan selalu ada. Mereka menghabiskan waktu berdua di sudut rumah yang tenang. Obrolan mereka kini lebih dalam dan santai. Kadang, tanpa sadar, ada sentuhan ringan yang terjadi. Entah saat Rehan membantunya memegang pot bunga, atau saat Ibu Yanti menyerahkan gelas kopi. Sentuhan itu sesingkat kilat, tapi meninggalkan perasaan yang berbeda di udara. Ibu Yanti menyadari bahwa kebersamaannya dengan Rehan mulai terlihat romantis, seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Suatu sore, ketika mereka sedang duduk di teras sambil menunggu matahari terbenam, sebuah kebiasaan baru, Ibu Yanti tiba-tiba berkata, "Han, tahu tidak, terkadang saya lupa kalau kamu itu sopir saya." Rehan hanya tersenyum samar, matanya menatap kejauhan. "Saya mengerti maksud ibu, tapi saya tetap Rehan, Bu." "Bukan Rehan," Ibu Yanti memotong. "Maksud saya, kamu memberikan saya waktu dan perhatian yang seharusnya saya dapatkan dari orang lain. Kamu membuat saya merasa dilihat lagi." Pujian ini membuat pipi Rehan sedikit memerah. Bagi Rehan, Ibu Yanti memang wanita yang cantik dan menarik. Ia berkelas, wangi, dan perawatannya sempurna. Awalnya, ketertarikannya hanya sebatas kagum pada majikan yang baik. Namun setelah Ibu Yanti sering curhat dan menunjukkan sisi rapuhnya, kagum itu perlahan berubah menjadi rasa tertarik yang lebih mendalam. Rehan mulai melihat Ibu Yanti bukan hanya sebagai majikan, tapi sebagai seorang wanita yang kesepian. Rehan mulai menanti-nanti momen suaminya pergi. Ia menanti panggilan dari Ibu Yanti untuk menemaninya. Ia menemukan kesenangan baru dalam melayani Ibu Yanti. Bukan sebagai tugas, melainkan sebagai kesempatan untuk berduaan. Batasan profesional itu kini sudah sangat tipis. Lalu tibalah malam itu. Suami Ibu Yanti menelpon, mengabarkan bahwa ia harus menginap di luar kota untuk urusan bisnis mendadak. Malam itu rumah Ibu Yanti terasa sangat sepi dan besar. Ibu Yanti menghubungi Rehan yang saat itu sedang bersiap tidur di mes belakang. "Rehan, kamu belum tidur kan?" "Belum, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Rehan. "Temani saya sebentar. Saya bosan dan takut sendirian." "Kamu ke ruang tenahan. Kita tonton sesuatu," pinta Ibu Yanti. Rehan tidak bisa menolak. Ia masuk ke rumah. Mereka duduk di sofa yang sama, dengan jarak yang lebih dekat dari biasanya. Kemudian Ibu Yanti menyalakan televisi dan memilih film. "Kenapa, Han? Kamu tidak suka? Atau kamu takut? Santai saja. Anggap saja ini riset. Saya cuma penasaran kenapa film-film seperti ini bisa begitu populer." Rehan merasa serba salah. Ia tidak ingin mengecewakan Ibu Yanti, yang jelas-jelas sedang mencari kedekatan di malam sepi itu. Ia juga merasakan desiran aneh di hatinya karena berada di posisi yang sama dengan majikannya. "Baik, Bu," jawab Rehan pelan menunduk. Selama film diputar, suasana di ruang tengah menjadi tegang dan canggung. Ibu Yanti mencoba terlihat santai, tapi matanya sesekali melirik reaksi Rehan. Rehan sendiri berusaha keras menahan diri, fokus pada layar.
Tapi ia tahu, suasana yang tercipta karena mereka nonton bareng jauh lebih berbahaya daripada ribuan kata-kata. Lampu televisi sudah dimatikan, namun ketegangan di ruang tengah masih terasa menggantung setelah mereka selesai menonton film. Keheningan yang tercipta justru lebih berisik daripada suara film. Ibu Yanti menoleh, wajahnya kini terlihat lebih serius. "Han," panggil Ibu Yanti perlahan. "Iya, Bu." Rehan menjawab, suaranya sedikit serak, matanya menatap lantai, berusaha menghindari tatapan Ibu Yanti. Ia tahu ia harus hati-hati. Ibu Yanti beringsut sedikit lebih dekat. "Saya mau jujur. Setelah lihat film tadi, saya jadi berpikir, kenapa ya pasangan itu bisa sedekat itu? Perhatian dan ketulusan yang mereka tunjukkan." Rehan berdiri, buru-buru memulihkan jarak formal di antara mereka. "Selamat malam, Bu Yanti. Besok kita ngobrol lagi." Melihat Rehan yang bergegas pamit tanpa bereaksi sesuai harapannya, hati Ibu Yanti mencelos. Rasa kecewa itu menusuk. Ia merasa tertolak, meskipun penolakan itu diwarnai dengan ketidakpekaan atau rasa hormat yang kaku. Ia tidak mengerti, atau dia pura-pura tidak mengerti, batin Ibu Yanti. Pagi harinya, Ibu Yanti tetap berusaha terlihat ceria. Ia memanggil Rehan untuk menemaninya sarapan di meja makan. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mendorong batas. Saat mereka sedang menikmati sarapan, Ibu Yanti meletakkan sendoknya. Ia menatap Rehan, ekspresinya tegas dan penuh tekad. "Rehan, suami saya bilang dia akan perjalanan bisnis ke luar negeri selama seminggu penuh mulai besok," kata Ibu Yanti membuka pembicaraan. Rehan mengangguk, menunggu. "Saya bosan. Saya ingin liburan. Saya sudah pesan tiket dan hotel. Kita akan pergi ke Bali, Han, selama 2 hari 3 malam." Ibu Yanti mengutarakan tawarannya, nadanya final, seolah ini adalah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Rehan langsung tersedak teh yang sedang ia minum. "Bali, Bu, 2 hari 3 malam. Sendirian." "Tidak sendirian, Rehan. Saya ingin kamu yang menemani saya. Kali ini bukan sebagai sopir. Kamu harus menemaniku sebagai teman perjalanan. Kita bisa jalan-jalan, menikmati pantai, dan kamu bisa istirahat dari urusan sopir." Wajah Rehan langsung berubah pias. Bali 2 hari 3 malam tanpa status sebagai sopir. Tawaran itu adalah pernyataan yang lebih jelas berbahaya. Rehan merasa bimbang luar biasa. Ia tertarik pada Ibu Yanti. Ia menyukai kebersamaan itu, tapi ada rasa takut yang jauh lebih besar. Rasa takut akan konsekuensi. "Bu, maaf, saya khawatir. Bagaimana kalau Bapak tahu? Kalau Bapak curiga, saya tidak mau merusak rumah tangga Ibu. Saya bisa dipecat, Bu. Lebih dari itu, saya takut hubungan Ibu dan Bapak retak karena saya." Rehan menggunakan rumah tangga Ibu Yanti sebagai tameng untuk menutupi rasa takutnya sendiri. Ia tahu, sekali ia mengiyakan tawaran Bali itu, tidak akan ada jalan mundur. Dilema ini menempatkan Rehan di persimpangan yang sangat berbahaya. Ia harus memilih kenyamanan sesaat bersama wanita yang ia sukai, atau keamanan dan prinsip yang ia pegang. Ibu Yanti mendengarkan penolakan halus itu. Di matanya terlihat jelas kekecewaan, tapi ia tidak mendesak. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang menyimpan kekalahan. "Pikirkan baik-baik, Rehan. Besok pagi saya tunggu jawabanmu," kata Ibu Yanti mengakhiri sarapan itu dengan hati yang kembali terasa kosong, menyadari bahwa membangun hubungan dengan Rehan ternyata jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Malam setelah tawaran liburan ke Bali itu, Rehan tidak bisa tidur. Kepalanya penuh dengan kekhawatiran yang ia utarakan pada Ibu Yanti. Ia tidak enak hati. Hatinya memang tertarik pada Ibu Yanti, tapi ia tahu betul, jika ia menerima ajakan ke Bali, itu berarti ia sengaja ikut meruntuhkan rumah tangga majikannya. Rasa bersalahnya terlalu besar. Ia tidak ingin menjadi penyebab keretakan, meskipun ia tahu rumah tangga itu sudah retak dari dalam. Setelah berpikir keras semalaman, Rehan mengambil keputusan drastis. Ia tidak bisa menghadapi Ibu Yanti dan menolak tawaran itu secara langsung.
Ia terlalu menghormati Ibu Yanti dan ia takut jika terus berada di sana, ia akan goyah. Pagi buta sebelum matahari terbit dan sebelum Ibu Yanti bangun, Rehan mengemasi barang-barangnya seadanya. Ia hanya meninggalkan surat singkat di meja kerjanya di mes belakang. Surat itu hanya berisi permohonan maaf dan ucapan terima kasih karena sudah dipekerjakan. Ia tidak menyebut soal Bari, tidak menyebut soal perasaannya. Rehan hanya ingin menghilang. Ia memutuskan untuk kabur kembali ke kampung halamannya, sebuah desa kecil yang jauh dari hingar-bingar kota dan konflik batin ini. Ia pergi tanpa memberitahu siapapun, bahkan petugas keamanan. Ketika Ibu Yanti bangun, ia dengan antusias memanggil Rehan melalui interkom untuk memberitahu jadwal keberangkatan mereka ke Bali. Tidak ada jawaban. Setelah beberapa kali memanggil dan Rehan tidak muncul, Ibu Yanti meminta ART-nya memeriksa mes sopir. ART itu kembali dengan wajah bingung, membawa surat pendek dari Rehan. Membaca surat itu, Ibu Yanti merasa terpukul keras. Kepergian Rehan yang tiba-tiba dan menyakitkan itu terasa seperti pengkhianatan yang tiba-tiba dan menyakitkan. Ia tidak mengerti kenapa Rehan harus lari, kenapa Rehan tidak mau jujur saja. Semua kenyamanan, semua curahan hati, semua kode yang ia berikan seolah tidak berarti. Dia lari. Dia pikir dia bisa lari dari masalah. Gumam Ibu Yanti, merasakan amarah bercampur rasa ditolak yang luar biasa. Ia merasa sangat bodoh karena sudah terlalu membuka diri pada Rehan. Sakit hati akibat kepergian Rehan yang mendadak itu masih membekas. Ibu Yanti mencoba mengalihkan perhatiannya. Suaminya sudah kembali dari perjalanan bisnis yang seharusnya singkat. Namun malam itu, suaminya tampak aneh dan gelisah. Ibu Yanti, yang naluri wanitanya sedang tajam karena luka batin, mulai curiga. Suaminya terlihat terlalu sering memegang ponsel dan senyumnya terlalu tertutup. Ia tahu suaminya sering bepergian, dan ia sadar ia sendiri yang membuka pintu bagi perselingkuhan dengan mencari perhatian di luar. Tapi ia tidak pernah benar-benar melangkah. Ia ingin tahu, apakah suaminya melakukan hal yang sama? Rasa penasaran dan amarah mendorongnya. Ketika suaminya sedang mandi, Ibu Yanti mengambil ponsel suaminya. Ia membuka aplikasi pesan yang biasa dipakai, dan di sana ia menemukan bukti yang selama ini ia hindari. Ada serangkaian pesan mesra, foto, dan rencana pertemuan dengan seorang perempuan lain. Perempuan itu bukan klien bisnis, melainkan simpanan yang sudah cukup lama berhubungan dengan suaminya. Perempuan yang namanya berulang kali muncul di pesan-pesan yang tidak pantas. Melihat semua bukti itu, seluruh rasa sakit, kesepian, dan kekecewaan Ibu Yanti meledak. Ia merasakan campuran amarah yang membakar dan kelegaan yang dingin. Ternyata, bukan hanya dia yang mencari pelarian. Suaminya sudah lebih dulu melangkah jauh. Ketika suaminya keluar dari kamar mandi, Ibu Yanti berdiri tegak di tengah ruangan. Ponsel suaminya ia pegang di tangan. "Ini apa, Mas?" Suara Ibu Yanti sangat pelan, tapi dingin dan menusuk. Suaminya terkejut, wajahnya langsung memucat. Ia mencoba merebut ponsel itu, tapi Ibu Yanti menjauhkannya. "Kamu bisa jelaskan ini, Mas? Ini yang kamu sebut kerja keras. Kamu sibuk mengurus wanita lain di luar sana, sementara aku di rumah berjuang melawan rasa sepi sendirian." Tidak ada pembelaan. Suaminya hanya bisa menunduk. "Yanti, aku minta maaf. Itu hanya kehilafan. Tolong, jangan." "Kehilafan." Ibu Yanti tertawa. Tawa yang tidak lucu. "Kamu pikir aku bodoh? Setelah semua yang aku lalui, aku tidak akan membiarkan ini berlanjut." Momen itu adalah titik balik Ibu Yanti. Luka akibat kepergian Rehan yang mendadak ditambah pengkhianatan suaminya, menghapus semua ketakutan yang selama ini menahannya. Ia merasa bebas dari belenggu rumah tangga palsu ini. Tanpa banyak bicara, Ibu Yanti mengambil kunci mobilnya sendiri. Ia tidak butuh sopir. Ia butuh pengacara. "Aku gugat cerai kamu, Mas. Setelah ini, jangan pernah lagi datang ke hadapanku."
Malam itu juga, Ibu Yanti meninggalkan rumah besar itu bertekad mengakhiri babak hidupnya yang penuh kepura-puraan. Proses gugatan cerai berjalan dengan cepat, didukung bukti-bukti perselingkuhan suaminya yang tak terbantahkan. Akhirnya status Ibu Yanti berubah. Ia resmi bercerai. Ia merasa lega luar biasa, seperti beban berat yang sudah lama dipanggul kini terlepas. Ia kehilangan status sebagai istri pengusaha kaya, tapi ia mendapatkan kembali dirinya sendiri. Setelah semua kekacauan mereda, satu nama kembali muncul dengan kuat dalam benaknya, Rehan. Rehan, pria yang melarikan diri karena takut merusak rumah tangganya, pria yang meninggalkannya karena prinsipnya yang polos. Ibu Yanti kini menyadari, di tengah semua kepura-puraan dan pengkhianatan suaminya, ketulusan Rehan adalah satu-satunya hal nyata yang ia temukan. Rehan melarikan diri bukan karena tidak suka, tapi karena terlalu peduli. Rasa rindu dan kebutuhan untuk menutup babak yang belum selesai itu mendorong Ibu Yanti. Ia harus menemukan Rehan. Ia harus memberitahunya bahwa rintangan yang Rehan takutkan, yaitu rumah tangga Ibu Yanti kini sudah tidak ada lagi. Menggunakan alamat yang pernah ia lihat di data kepegawaian, Ibu Yanti memutuskan untuk melakukan perjalanan sendiri ke kampung halaman Rehan. Perjalanan itu terasa jauh, namun setiap kilometer yang ia tempuh terasa seperti pembersihan jiwanya dari masa lalu yang toksik. Ketika sampai di desa kecil yang sejuk itu, Ibu Yanti akhirnya menemukan rumah Rehan. Rehan terkejut setengah mati melihat majikannya yang kini berstatus janda kaya berdiri di depan rumah sederhana orang tuanya. "Bu Yanti, kenapa ibu sampai ke sini?" Tanya Rehan, wajahnya terlihat campur aduk antara malu, senang, dan takut. Ibu Yanti tersenyum. Senyum yang berbeda dari senyum menggoda di kafe. Senyum yang tulus. "Saya datang untuk menjemput kamu, Rehan." Mereka duduk berdua di teras, sementara Ibu Yanti mengutarakan semua yang terjadi secara ringkas dan lugas. Ia menceritakan bagaimana ia memergoki suaminya berselingkuh dan bagaimana ia akhirnya menggugat cerai. "Jadi, kamu sudah resmi pisah. Itu artinya rumah tangga yang kamu takutkan hancur gara-gara kamu, itu sudah hancur bukan karena kita, Han," kata Ibu Yanti menatap Rehan dengan sorot mata yang penuh harap. "Jadi, kamu sudah resmi pisah. Itu artinya rumah tangga yang kamu takutkan hancur gara-gara kamu, itu sudah hancur bukan karena kita, Han. Sekarang saya datang ke sini bukan sebagai majikan kamu lagi. Saya datang ke sini sebagai seorang wanita yang butuh kamu." Ibu Yanti mengutarakan niatnya. "Saya ingin kamu kembali ke kota, Rehan. Saya butuh kamu. Kita bisa mulai hidup baru. Saya tidak akan membiarkan kamu bekerja keras lagi." Rehan mendengarkan dengan seksama. Ia tahu tawaran ini adalah kesempatan emas. Ia bisa kembali ke kota, ia bisa kembali di sisi wanita cantik yang ia kagumi. Namun ia tidak mau mengulang kesalahan yang sama, kembali pada status yang tidak jelas dan tidak terhormat. Rehan menarik nafas dalam-dalam. "Bu Yanti, saya akan kembali. Tapi bukan sebagai sopir ibu lagi." Jantung Ibu Yanti berdebar. Ia sudah siap mendengar penolakan total. "Kalau saya kembali, saya tidak mau bekerja untuk ibu. Saya mau ibu jadi istri saya." Kalimat itu sederhana, tapi memiliki bobot yang luar biasa. Itu adalah pernyataan cinta yang tulus, sebuah penawaran status dan komitmen yang Ibu Yanti idam-idamkan. Ibu Yanti terdiam. Ia awalnya hanya datang dengan niat kembali bersama, entah dalam status apapun. Ia tidak berani berharap Rehan akan melamarnya secara langsung. Ia takut Rehan akan menolak mentah-mentah jika ia menawarkan pernikahan terlebih dahulu, karena perbedaan status dan usia. Kamu serius, Rehan?" Tanya Ibu Yanti, matanya berkaca-kaca. "Sangat serius, Bu. Saya tidak mau jadi pelarian. Kalau ibu memang serius dan butuh saya ingin ibu jadi istri saya. Saya mungkin tidak kaya, tapi saya janji akan memberikan ibu waktu dan perhatian yang ibu cari selama ini. Saya tulus." Jawab Rehan menatap Ibu Yanti dengan mata penuh keyakinan. Kata-kata itu, waktu, dan perhatian langsung menyentuh relung hati Ibu Yanti.
Inilah yang ia cari sejak awal. Ibu Yanti tersenyum lebar. Senyum yang sesungguhnya. Iya Rehan, saya mau. Saya sangat mau. Setelah kesepakatan itu mereka tidak membuang waktu. Ibu Yanti dan Rehan langsung menghadap kedua orang tua Rehan. Ibu Yanti dengan lugas menjelaskan statusnya yang baru bercerai dan ketulusannya pada Rehan. Ia meyakinkan orang tua Rehan bahwa ia akan menjamin Rehan hidup enak dan bahagia di kota. Orang tua Rehan melihat ketulusan Ibu Yanti dan kegembiraan di mata putra mereka, akhirnya setuju, meskipun mereka sadar ada jarak usia yang cukup jauh. Kisah cinta terlarang yang sempat terhenti kini mendapatkan restu dan jalan menuju halal. Pernyataan keseriusan dari Rehan membuat Ibu Yanti merasa lengkap. Ia tahu setelah semua drama dan kesepian yang ia alami, ketulusan yang ditawarkan Rehan adalah hadiah terbesar. Sore itu juga mereka menghadap orang tua Rehan. Suasana terasa formal namun penuh kehangatan. Ayah dan ibu Rehan adalah sosok yang sederhana dan bersahaja. Mereka jelas terkejut dengan kehadiran Ibu Yanti yang terlihat sangat berbeda dan berkelas dibandingkan dengan wanita-wanita desa pada umumnya. Ibu Yanti berbicara dengan lugas dan jujur. Ia menceritakan bagaimana Rehan adalah satu-satunya orang yang memberinya kenyamanan dan perhatian di saat ia terpuruk. Ia tidak menutup-nutupi statusnya sebagai janda yang baru bercerai, dan ia juga tidak mengelak soal perbedaan usia mereka yang cukup jauh. "Bapak, Ibu," ujar Ibu Yanti dengan suara mantap, "saya tahu usia saya dan Rehan berbeda. Status saya juga mungkin tidak seperti wanita yang kalian harapkan untuk anak kalian. Tapi saya berani datang jauh-jauh ke sini untuk membuktikan satu hal. Saya serius. Rehan adalah pria yang baik, yang tahu arti tanggung jawab, bahkan saat ia masih jadi sopir saya. Dia punya hati yang tulus." Ibu Yanti kemudian membuat sebuah janji yang meyakinkan. "Kalau Batak dan Ibu merestui, saya akan menjamin Rehan hidup nyaman dan enak bersama saya di kota. Saya tidak akan membiarkan Rehan kembali bekerja keras seperti dulu. Ia hanya perlu membelikan waktu dan cinta yang selama ini hilang dari hidup saya. Saya punya segalanya, kecuali itu, dan Rehan yang memilikinya." Orang tua Rehan saling pandang. Mereka melihat kesungguhan di mata Ibu Yanti. Mereka juga melihat betapa bahagianya putra mereka Rehan saat berada di samping wanita ini. Meskipun ada kekhawatiran soal perbedaan usia dan status sosial, pada akhirnya restu didapatkan. Kebahagiaan putra mereka adalah yang utama. "Kalau Rehan sudah yakin dan Nyonya juga tulus, kami bisa apa lagi?" kata ayah Rehan, tersenyum lega. "Kami hanya mendoakan yang terbaik. Rehan sudah dewasa, biarkan dia memilih kebahagiaannya sendiri." Dengan restu yang sudah di tangan, persiapan pernikahan pun dilakukan secara sederhana dan cepat. Ibu Yanti tidak ingin menunda lagi. Mereka tidak membutuhkan pesta mewah. Yang mereka butuhkan hanyalah ikatan yang sah dan diakui. Pernikahan itu dilaksanakan di kampung, dihadiri keluarga dan kerabat dekat Rehan. Ibu Yanti, yang dulunya sering merasa sepi di tengah kemewahan, kini merasa kaya akan cinta dan kehangatan keluarga baru. Setelah resmi menjadi suami istri, Rehan dan Ibu Yanti kembali ke kota. Ibu Yanti menjual rumahnya yang terlalu besar dan penuh kenangan buruk. Mereka membeli rumah baru yang lebih modern, namun ukurannya lebih minimalis, tidak terlalu besar, agar kehangatan keluarga tidak mudah hilang. Rehan tidak lagi menjadi sopir. Ia kini menjadi suami seutuhnya. Ia memenuhi janjinya. Ia memberikan seluruh waktu dan perhatiannya kepada Ibu Yanti. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, hanya sekedar mengobrol di sore hari atau merawat tanaman di halaman. Kegiatan yang dulunya ia lakukan sebagai sopir yang menemani majikan, kini ia lakukan sebagai suami yang menemani istri. Hubungan mereka penuh dengan canda tawa dan pengertian. Ibu Yanti akhirnya mendapatkan ketenangan dan kepastian yang ia cari selama ini. Ia tidak lagi harus berdandan untuk memikat pria asing, karena pria terbaik sudah ada di sampingnya, tulus mencintainya. Kisah cinta yang berawal dari kesepian dan pengkhianatan justru berakhir dengan kebahagiaan yang sejati. Rehan adalah pria yang melarikan diri, tapi justru mendapatkan cinta sejati dari wanita yang ia tinggalkan. Dan Ibu Yanti, yang sempat melanggar batas, akhirnya mendapatkan suami yang tulus dan memberinya kebahagiaan. Mereka hidup bersama,
memulai babak baru, dan membuktikan bahwa cinta sejati bisa ditemukan di mana saja, bahkan di kursi depan mobil.